Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dan mereka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada hari ini adalah hari Sabtu tanggal 6 Desember 2025. Saya berada di rumah saudara saya, Bapak jurnalis di kota Serang, Banten. Nah, hari ini insya Allah jam 10 pagi nanti saya akan berangkat ke Bengkulu kembali dengan pesawat dan insya Allah akan melanjutkan aktivitas sebagaimana biasanya di kota Bengkulu. Jadi ya, saya bersyukur kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada semua kaum kerabat dan keluarga serta saudara-saudara saya yang mendukung aktivitas saya di dalam dakwah ini. Mulai dari Lampung, di situ saya langsung ke Pringsewu bersama Pak Ali Munawar, beliau adalah Hafiz. Kemudian kami diterima oleh Pak Agung, dibawa ke hotel. Nah, di hotel itu ya kami diajak ke rumah. Di situ kami berdiskusi, mengkaji, mendalam, dan banyak hal yang kami bicarakan di situ. Nah, kemudian ya beberapa waktu itu kami pindah ke Bandar Lampung. Hotelnya saya dipindahkan ke Bandar Lampung bersama Pak Ali. Mengingat UIN yang kami maksud dekat di situ. Ternyata UIN yang dimaksud adalah UIN yang ada di Metro. Tapi sudahlah, kami sudah terlanjur masuk ke hotel itu. Nah, besoknya baru kami berangkat ke Metro dalam rangka mengisi kajian Islam, semacam seminar di depan para mahasiswa dan para dosen. Kemudian ya selesai itu kami kembali ke Pringsewu, saya dan Pak Ali. Nginap lagi di hotel yang pertama. Nah, besok paginya saya berangkat ke Bakauheni, nyebrang ke Merak, Serang dan Banten. Ya tentu diantarkan oleh Pak Agung, oleh Pak Ali, dan salah seorang saudara kami sebagai driver. Nah, sudah sesampainya saya di Serang, Banten. Jadi ternyata saudara saya Bapak jurnalis itu masuk rumah sakit. Dia terserang jantung. Setelah dipelajari, ditanyakan, bukan begitu, dia hanya gejala. Oleh karena putri beliau adalah seorang dokter, yaitu di rumah sakit tersebut, maka beliau mau tak mau harus dirawat di situ. Nah, akhirnya saya tidak bisa ke Jakarta kemana karena sopirnya sakit. Nah, namun alhamdulillah sakitnya tidak begitu parah. Karena kalau pendapat beliau tidak sakit, tapi hanya kekhawatiran putrinya yang dokter tadi. Baik saudaraku, sebegitu perjalanan yang sudah saya tempuh. Dan ada beberapa mutiara kehidupan yang saya tangkap di dalam perjalanan saya, yaitu mengenai paham dan makna surah Az-Zumar ayat 42 yang sering dibaca-baca oleh saudara saya Bapak Ali Munawar sewaktu kami dalam diskusi-diskusi itu. Di situ dikatakan bahwa Allah itu menggenggam roh orang yang sudah mati dan menggenggam roh orang yang masih hidup seketika tidur, menahan yang satu dan melepaskan yang lainnya. Sesungguhnya kejadian tidur ini adalah kejadian yang amat besar. Kejadian yang amat besar. Bagi siapa?
bagi orang yang berpikir dengan akalnya. Nah, kalau dahulu masih sederhana saya memahami itu. Ternyata ada suatu kejadian yang unik, yang sulit diungkapkan dengan kata, apalagi rasa. Jika alam semesta yang kita tempati hari ini, termasuk keberadaan diri kita hari ini, adalah sebuah bayang-bayang. Bayang-bayang daripada sebuah kenyataan. Nah, kenyataan itu sendiri adalah di alam sana. Di alam sana. Yang disebut dengan surga. Tapi saya tidak akan mendetail menceritakan ini. Hanya memberikan satu bayangan saja. Bahwa diri kita yang sebenar diri itu ada di dalam surga itu. Dia tertidur. Dia tertidur. Nah, sedangkan diri kita yang terpari itu adalah roh. Dia terperangkap di dalam tubuh, di dalam jasad. Nah, ini tidak kita sadari. Bahkan tidak kita pahami. Bahwa hidup ini berkali-kali dan berulang-ulang. Jadi seketika diri kita sebenar diri itu berada di atas sopa surga, berhiaskan intan permata, kecukupan yang sangat luar biasa, adalah putra raja. Raja mana? Raja manusia. Raja manusia. Dan Tuhan manusia. Dan sembahan manusia. Ya, kalau dia raja manusia, Tuhan manusia, sembahan manusia, ya tentu dia berbentuk seperti manusia. Dalam hal ini kita tidak menyinggung kata Allah dan nama Allah. Nah, jadi dalam prakteknya adalah seketika dia tidur, kita mati. Mati tubuh maksud saya. Kemudian ruh purba, diri yang terpari tadi, dia adalah roh gentayangan. Dia mencari dan menunggu-nunggu tubuh baru. Syukurlah tubuh itu bukan tubuh hewan, bukan tubuh binatang, tapi tubuh manusia. Maka lahirlah kita pada hari Jumat, tanggal 19 bulan 2 tahun 1965 hingga hari ini. Nah, kehidupan kita hari ini adalah kehidupan mimpi namanya. Mimpi siapa? Mimpi diri kita sebenar diri yang sedang tertidur di atas sofa hari ini. Kita tidak tahu itu. Semestinya kita tahu. Kita menghubungkan rasa diri kita dengan dia. Nah, kalau kita sadar itu, sadar kita bahwa diri kita sebenar diri adalah dia, kita adalah bayang-bayangnya, maka apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, baik-baik yang benar-benar akan muncul dalam kehidupan hari ini. Akan muncul. Analoginya bagaimana Pak Abu? Nah, di alam ini kan kita pernah mimpi tuh. Pernah mimpi. Nah, sewaktu kita bermimpi, nah di dalam mimpi itu pernahkah kita tahu bahwa tubuh kita sebenarnya sedang tidur di atas kasur? Misalnya dalam mimpi itu kita sedang berlari, sedang berantem, sedang menikmati apa sajalah kira-kira begitu. Pernahkah kita menyadari pada saat itu bahwa tubuh kita sebenarnya sedang tertidur di atas kasur kita?
di dalam rumah kita? Jawabnya, tidak pernah kita sadari itu. Nah, begitu jugalah dengan diri kita yang terpari hari ini. Dia tertidur di atas sofa surga. Surga di sini artinya kenikmatan, kebesaran, kemewahan. Dia kaya raya. Maka hendaknya kita menghubungkan diri, menghubungkan rasa dengan dia. Kita bangkitkan kesadaran diri kita hari ini. Karena wajahnya mirip dengan wajah kita, tidak susah kita membayangkannya. Maka bayangkanlah itu. Nah, di saat kita sadar, kita membayangkan wajahnya sama dengan wajah kita, waktu itu dia terbangun. Seketika dia terbangun, apa yang kita inginkan? Apa yang kita minta? Akan terkabul. Karena dia adalah diri kita sebenar diri. Kenyataan yang sebenarnya kenyataan. Dia akan memberikan kepada kita hari ini. Apapun yang kita minta. Karena dia dekat dengan Tuhan. Dekat dengan kekuasaan yang disebut dengan Allah. Itu saudaraku. Nah, latihlah diri kita hari ini. Ingatan kita, rasa kita, kesadaran kita, latihlah untuk bisa menyatukan rasa kita dengan rasa dia, diri sejati. Mengingat wajahnya yang tidak jauh beda dengan wajah kita. Tapi dia lebih baik, lebih mantap, lebih gagah. Kejadian ini terjadi pada laki-laki, terjadi pada perempuan. Sama situasi dan kondisinya. Nah, kalau itu sudah terjaga, pertahankanlah kesadaran itu. Sehingga sampai waktunya kita kembali. Dan kita akan bertemu dengannya dalam ungkapan fadkhuli fil ibadi, menyatulah kamu dengan hambaku. Wadkhuli fil jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Kata siapa? Kata Tuhan yang punya kekuasaan disebut dengan Allah itu. Tetapi kalau kita tidak mengerti ini, tidak paham ini, nah, kematian kita itu akan menjadi kesesaran bagi kita. Kita belum kembali. Kita belum kembali. Terpaksa kita harus mencari tubuh baru lagi. Ya, kalau manusia, kalau itu hewan bagaimana? Makanya dalam pelajaran khusus tentang ini, semestinya kita tidak memakan hewan. Karena hewan itu adalah tempat bagi mereka yang tersiksa oleh karena ulah daripada perangai mereka sewaktu hidup. Apakah itu kerbau, sapi, kambing, bebek, ayam, burung. Di dalamnya ada saudara kita yang belum bisa kembali dan belum bisa merubah keadaannya kepada baik. Maka itulah kenapa Allah berfirman, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa mengingkari kebenaran yang sudah benar? Kamu hidup dan mati, hidupkan lagi, mati lagi. Sejatinya kamu kembali kepadaku. Jadi cara kembali itu saudaraku adalah
kembali kepada diri sejati dengan cara mati kita sebelum mati. Artinya kita kembali sebelum kembali kepada diri sejati kita dengan cara mengingat dia, merasa bersama dia. Seketika dia bangkit daripada tidurnya dengan cara kesadaran kita, maka apa yang kita inginkan, yang kita harapkan, mudah-mudahan semua itu berjalan dengan baik dan benar, tanpa susah, tanpa sulit dalam hidup. Inilah sebuah kajian yang saya tangkap, yang saya terima dari salah seorang sahabat. Walaupun itu sebuah konsep yang beliau tawarkan kepada saya akan terima, saya akan tolaah, saya akan pelajari. Semoga beliau yang memberikan kajian itu diberkati, dirahmati. Semoga itu tidak salah. Dalam bahasa lain, semoga itu benar. Jadi sebagai hamba yang punya akal fikir, Abu Fikri menampung, menerima, dan akan mempelajari, mentalaah dan mendalami. Jadi yang saya ceritakan ini adalah penemuan saya, pencapaian saya ketika saya bertemu dengan saudara saya. Dan belum dalam bentuk amalia saya sebagai hamba Tuhan yang hidup di alam semesta, tapi sebagai penemuan, pencapaian. Makanya saya katakan kepada beliau, saudara saya itu, saya ini orang yang menampung, orang yang menerima. Tidak ada kata tolak, tidak ada kata menyalahkan orang di dalam sebuah prinsip pemahaman. Makanya pada diri saya banyak warna-warna pemahaman, warna-warna pengetahuan, karena saya hobi belajar, senang belajar, dan suka menampung pendapat orang. Walaupun mungkin menurut saya pendapat itu belum cocok dengan akal pikir saya, tapi saya tetap menerimanya untuk saya pelajari, untuk saya telaah. Demikian saudaraku, mohon doakan saya yang nanti akan kembali ke Bengkulu dengan pesawat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Bandara Fatmawati di kota Bengkulu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.